Banyak di antara kita yang melihat seseorang di masa sekarang tanpa tahu siapa dan bagaimana dia sebelumnya. Kadang keberhasilan seseorang dianggap istimewa tanpa melihat perjuangan yang telah dilakukannya. Pun sebaliknya, orang lain mungkin melihat kita seperti sekarang tanpa melihat perjuangan kita sebelumnya. Untuk itulah penting kiranya memahami siapa kita. Dalam hal ini, aku dalam tanda petik agar lebih spesifik. Sebelum orang lain mengenal kita, mari kita pahami dulu siapa kita sebenarnya. Tidak mudah memang, tapi harus dicoba. Setiap orang harus mengenal dirinya sendiri. Namun, pemahaman diri tersebut tidak bisa dicapai dengan mudah. Secara terus-menerus, kita harus menggali siapa diri kita dengan lebih intens dan mendalam. Apa sih gunanya? Oke, semakin kita mengenali diri sendiri, semakin kita bisa menyampaikan kepada orang lain bahwa kita ya seperti ini. Terlebih jika menyangkut proses ta'aruf, ya, proses di mana dua orang saling memperkenalkan diri, menyampaikan hal-hal penting pribadinya untuk kemudian dijadikan pedoman dalam memutuskan akan berlanjut pada pinangan dan pernikahan atau tidak. Dalam Islam ada proses ta'aruf. Proses ini dimediatori oleh seorang atau sebuah keluarga. Tujuannya untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa mengambil keputusan apakah dilanjutkan ke jenjang pernikahan atau tidak. Kira-kira begitu. Mohon maaf ya, ilmu agama saya masih sangat kampungan. Ilmu saya soal agama masih jauh dari kalian. Sekarang kita lanjut, boleh ya? Oke. Intinya, di fase ini, keduanya saling terbuka mengenalkan diri masing-masing. Ada yang berbicara secara langsung dengan didampingi orang lain, ada yang melalui surat terlebih dahulu sebelum bertemu langsung. Nah, inilah pentingnya memahami aku. Sebelum menyampaikan kepada orang lain, mengenal diri sendiri jelas tidak sekedar menjawab pertanyaan tentang identitas diri, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan sejenisnya. Tetapi tentang pahamkah kita terhadap diri kita sendiri? Siapakah kita sebenarnya sebelum kita mengenal orang lain? Untuk apa kita lahir dan hidup? Seperti apakah kehidupan kita nanti? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mendalam tidaklah semudah yang dibayangkan. Duh, kayaknya makin ruwet ya? Enggak kok, kita sederhanakan saja. Oke, begini, kita kenali diri sendiri sebelum mengenali orang lain. Ini penting agar kita tidak mudah kaget dengan perbedaan atau penilaian orang lain terhadap kita, serta agar kita bisa membangun komunikasi dengan baik. Saat ditanya, kamu siapa? Bukan sekedar nama yang dibutuhkan. Nama mudah untuk disebutkan, namun siapa kita itu yang perlu dipahami. Kita punya kegemaran, kebiasaan, impian, status keluarga, pendidikan, agama, keluarga, teman dekat, lingkungan sosial, budaya, dan banyak lagi yang lainnya. Misalnya, aku adalah makhluk ciptaan Tuhan yang disebut manusia. Aku diciptakan Tuhan sebagai tanda terbesar atas kuasanya di muka bumi. Aku diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk menjaga, merawat, mengolah alam dan seisinya, sehingga berkembang dan berarti bagi kehidupan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Aku harus saling melengkapi untuk menjaga dan merawat bumi, serta silaturahmi antar sesama. Itulah aku dalam konteks sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang ditempatkan di bumi. Sekarang, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Coba kita identifikasi. Misalnya, aku orangnya apa adanya, periang, mudah bergaul, suka hal-hal yang menantang, perasa tapi juga keras kepala, tidak suka membicarakan perasaan dan masalah kepada orang lain, berbagi emosi dan berbicara secara terbuka hanya dengan beberapa orang yang aku percaya, karena aku lebih suka menjaga segala sesuatu rahasia. Aku takut jika aku menceritakan masalahku, mereka akan menceritakan masalah tersebut kepada orang lain. Ya, bisa saja di antara kita ada yang memiliki sifat-sifat seperti itu, bukan kesalahan, karena sejatinya sifat-sifat tersebut melekat pada diri kita tanpa diminta. Tugas kita hanya memahami karakter kita sehingga kita mudah menempatkan atau membawa diri. Beberapa orang pasti memiliki sifat yang berbeda. Ada yang kurang sabaran, selalu terburu-buru, suka marah-marah, cuek, jutek, mudah melupakan kesalahan orang lain, ringan tangan, mudah terharu, dan sebagainya. Banyak banget. Ini juga hal yang lumrah. Nah, keistimewaan kita mengenal diri sendiri adalah kita bisa mencari cara untuk meminimalisir kesalahan akibat dari sifat kurang baik tersebut. Memang terkadang aku tidak mengerti kenapa aku pemarah, cuek, tertutup, dan masa bodoh dengan sekitar. Namun sekali lagi, kita bisa mengontrol semua itu jika kita sudah menyadarinya. Gimana? Gampang bukan? Nah, sekarang apa hubungannya dengan ta'aruf? Oke,
Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa menyampaikan siapa kita kepada calon pasangan. Tidak semua hal harus disampaikan dengan detail. Sampaikan hal yang menarik dari diri kita. Orang akan selalu tertarik dengan hal yang menarik. Jangan sampaikan kelemahan kita, biarlah kelemahan kita cukup kita simpan. Seiring berjalannya waktu, pasangan kita akan mengetahui dan mulai mengerti, lalu melengkapi kekurangan kita. Tidak hanya ta'aruf dan urusan jodoh, hubungan kerja juga membutuhkan keterbukaan. Dengan mengenal diri sendiri, kita bisa menempatkan diri di antara rekan kerja yang beragam, pun dalam pergaulan di sekolah atau kampus. Makin kita mengenal diri sendiri, maka semakin kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. So, kenali diri kita segera.